Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan tugas video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Sueto Kusumaryono MSI. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi dari pembelajaran kelas 10 yang mencakup 4 bab penting. Melalui materi ini, kita akan memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari menjaga persatuan, mentaati hukum, menghargai perbedaan, hingga berperan aktif sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak penjelasannya. Selamat menyaksikan. Pada bab pertama, kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Bab ini membahas sejarah dan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Pancasila lahir melalui proses yang panjang sekali, yang dimulai dari sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, para tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Soekarno kemudian menyampaikan pidatonya pada 1 Juni 1945 yang berisi 5 prinsip dasar, yaitu kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Nah, kelima prinsip tersebut kemudian disebut sebagai Pancasila. Setelah melalui perdebatan yang sangat panjang, rumusan Pancasila kemudian disempurnakan melalui Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Akhirnya, Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pancasila memiliki 3 kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai dasar negara yang menjadi sumber dari segala hukum, sebagai pandangan hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, serta sebagai ideologi negara yang menjadi arah perjuangan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai tersebut akan tercermin melalui sikap-sikap yang religius, menghormati sesama manusia, menjunjung tinggi persatuan, musyawarah dalam mengambil keputusan, serta memperjuangkan keadilan sosial. Dengan mengamalkan Pancasila, bangsa Indonesia mampu mempertahankan persatuan dan kesatuannya, meskipun terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Pancasila menjadi tali pengikat yang menyatukan keberagaman bangsa Indonesia di tengah tantangan globalisasi. Itulah pembahasan terkait bab pertama. Oke adik-adik, sekarang kita ke bab 2, membangun budaya taat hukum. Bab ini menjelaskan pentingnya menumbuhkan kesadaran dan budaya taat hukum bagi setiap warga negara. Hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran hukum adalah kesediaan seseorang untuk mematuhi aturan tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Tujuan hukum bukan hanya untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk melindungi hak dan kewajiban warga negara agar tercipta keadilan sosial. Nah, adik-adik, sumber hukum di Indonesia itu berasal dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, dan norma-norma sosial yang hidup di masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum berhubungan erat dengan norma. Norma sosial menjadi pedoman dalam bertingkah laku, sementara hukum adalah norma yang memiliki sanksi tegas bagi pelanggarnya. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, tidak diskriminatif, dan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagaimana yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, masyarakat yang sadar hukum akan berperilaku tertib, disiplin, dan menghormati hak-hak orang lain. Bab ini juga membahas tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.
setiap warga negara memiliki hak yang harus dihormati dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan seimbang. Pelanggaran hukum seperti korupsi, perundungan atau bullying, penyalahgunaan narkoba, dan ketidakpatuhan terhadap lalu lintas menunjukkan rendahnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, setiap individu perlu pengembangan budaya taat hukum sejak dini, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum menuntun agar setiap peraturan yang dibuat selalu berlandasan keadilan dan kemanusiaan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu bab 3 tentang mengelola kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan nasional. Nah, pada bab ketiga ini membahas tentang kebinekaan Indonesia dan bagaimana keberagaman tersebut harus dikelola sebagai kekuatan bangsa, bukan sebagai sumber perpecahan. Indonesia dikenal sebagai negara yang majemuk karena memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa, ratusan bahasa daerah, serta beragam agama dan budaya. Namun, di balik perbedaan itu, bangsa Indonesia dipersatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini berasal dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular yang menggambarkan semangat persaudaraan dan toleransi antar berbagai keyakinan di Nusantara. Kebinekaan Indonesia merupakan modal sosial yang berharga untuk memperkuat pembangunan nasional. Dengan keberagaman, bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya, sumber daya manusia, serta potensi daerah yang besar untuk dikembangkan bersama. Nah, agar kebinekaan menjadi kekuatan, diperlukan semangat gotong royong, toleransi, dan saling menghargai. Gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia sekaligus perwujudan nyata nilai-nilai Pancasila. Dalam bidang ekonomi, gotong royong diwujudkan dalam bentuk ekonomi Pancasila yang berdasarkan prinsip kekeluargaan dan keadilan sosial. Contohnya dapat dilihat pada sistem koperasi, UMKM, serta kegiatan sosial yang menekankan kebersamaan bukan persaingan. Selain itu, harmoni dalam keragaman harus terus dijaga dengan mengedepankan toleransi antar umat beragama, menghormati perbedaan adat istiadat, serta menghindari sikap diskriminatif dan intoleran. Masyarakat yang menghargai kebinekaan akan mampu hidup damai, bersatu, dan produktif. Oleh karena itu, mengelola kebinekaan secara bijak menjadi kunci penting untuk menjaga persatuan bangsa dan mendorong kemajuan nasional di berbagai bidang. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan semangat gotong royong, bangsa Indonesia dapat menjaga stabilitas sosial dan mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan. Itulah pembahasan terkait bab ketiga. Halo adik-adik semua, kita sekarang masuk ke bab 4, menjadi warga negara yang baik. Bab terakhir ini menjelaskan peran dan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pernah gak adik-adik kepikiran, kayak apa sih warga negara yang baik itu? Dan bagaimana peran kita sebagai warga negara di kehidupan sehari-hari? Nah, yuk kita bahas sama-sama, simak terus ya penjelasannya. Jadi, warga negara yang baik adalah mereka yang memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, memiliki kesadaran hukum, rasa nasionalisme, dan semangat kebangsaan yang tinggi. Dalam kehidupan sekolah, hal ini dapat diwujudkan melalui sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Di masyarakat, warga negara yang baik harus ikut serta dalam kegiatan sosial, mentaati hukum, serta menjaga ketertiban umum. Warga negara juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau yang disingkat Sisankam-Rata menekankan bahwa seluruh rakyat memiliki peran dalam menjaga kedaulatan negara. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam menjalin hubungan internasional yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia, mempererat kerjasama ekonomi, dan memperjuangkan keadilan global.
Nah, dalam konteks ini, warga negara diharapkan memiliki wawasan global tanpa kehilangan identitas nasionalnya. Bab ini juga menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman utama dalam mewujudkan warga negara yang baik. Sila-sila Pancasila mengajarkan pentingnya keimanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Warga negara yang berlandaskan nilai-nilai tersebut akan mampu berkontribusi secara positif terhadap pembangunan nasional. Dengan demikian, kualitas dan kesadaran warga negara merupakan faktor penentu keberhasilan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita nasional yang termuat dalam pembukaan UUD 1945. Nah, mungkin demikian penjelasan dari bab 4 ini adik-adik, semoga bisa dipahami ya. Nah adik-adik, jadi dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga menjadi pedoman moral dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui pembelajaran pendidikan Pancasila, siswa diharapkan mampu memahami makna Pancasila secara mendalam, mengembangkan kesadaran hukum, menghargai kebinekaan, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dan pengamalan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari akan memperkuat persatuan bangsa dan mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang adil, makmur, serta berkeadaban. Harapannya, adik-adik bisa menerapkan nilai-nilai itu di sekolah maupun di rumah, supaya bisa menjadi generasi muda yang berkarakter dan membanggakan bangsa. Terima kasih banyak sudah menyimak dengan baik. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah semangat belajar kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.